Terima kasih teman-teman. Jadi kita tahu tadi sudah mendengarkan bahwa putusan DKPP menyatakan komisioner KPU terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sehingga dalam hal ini jelas berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan peraturan DKPP, maka seharusnya komisioner KPU, khususnya ketua KPU, diberhentikan secara tidak hormat karena sebelumnya sudah mendapat sanksi peringatan keras. Secara administrasi negara seharusnya KPU segera melakukan pencabutan terhadap surat penetapan pasangan calon dan melakukan perbaikan terhadap surat penetapan pasangan calon tersebut sehingga hanya ada 2 pasangan calon, di antaranya yaitu Bapak Anies dan Bapak Muhaimin, kemudian Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Sedangkan untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi kontestan pada Pilpres 2024 karena nyata-nyata cacat prosedur, cacat hukum, dan cacat etik, sebagaimana kita tahu barusan DKPP memutuskan KPU melanggar kode etik karena tidak menjalankan administrasi penerimaan pendaftaran sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu teman-teman. Jadi kami tentu setelah ini akan bersurat kepada KPU untuk segera menindaklanjuti itu, dan kami juga akan melaporkan ini kepada Bawaslu agar KPU ditindak, disanksi, dan proses pemilu Pilpres 2024 agar berjalan dengan baik, luber, dan jurdil. Demikian teman-teman. Terima kasih. Putusannya sudah maksimal. Khusus kepada ketua KPU karena pernah diberi sanksi peringatan keras, maka seharusnya ketua KPU diberhentikan secara tidak hormat terhadap putusan kode etik yang hari ini dilakukan. Tapi terhadap komisioner yang lain karena belum pernah mengalami sanksi peringatan keras, mereka boleh-boleh saja masih diberikan peringatan sanksi keras. Nah, ini khusus terhadap ketua KPU harusnya diberhentikan secara tidak hormat. DKPP harusnya mengambil putusan itu. Begitu, mungkin DKPP ya lupa lah. Tapi tentu kita menghormati betul putusan dari DKPP. Ini menunjukkan bahwa proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka itu didasari atas berbagai pelanggaran etik, cacat hukum, dan cacat prosedur. Begitu, terima kasih. Ya, kami tentu berharap kepada rakyat Indonesia, seluruh masyarakat ya, bahwa Pilpres ini tidak hanya untuk diri sendiri atau kelompok tertentu atau keluarga tertentu. Memilih presiden dan wakil presiden ini kita peruntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memang benar-benar memiliki etika, moral, menjunjung tinggi konstitusi, dan menghormati hukum sebagai panglima dalam setiap proses penyelenggaraan negara. Terima kasih teman-teman sudah hadir semuanya. Jadi hari ini kita sudah mendengar tadi sidang pembacaan putusan berkaitan dengan pelaporan pengaduan kita tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPU. Dan tadi Majelis Hakim DKPP sudah membacakan bahwa komisioner KPU dinyatakan melanggar kode etik atas penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian terbukti dan jelas bahwa Gibran Rakabuming Raka telah mengakibatkan beberapa lembaga negara rusak dan orang-orang di dalamnya dinyatakan melanggar etik. Tentu kita ingat bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakimnya dinyatakan melanggar etik berat, dan sekarang KPU yaitu komisionernya dinyatakan melanggar etik. Sekalipun kami juga merasa kecewa bahwa pelanggaran etik sanksinya oleh DKPP diberikan hanya peringatan keras
Padahal seharusnya menurut kami sudah terang dan jelas di dalam persidangan, komisioner KPU seharusnya dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat. Namun tentu kami sangat berterima kasih, artinya masih ada negarawan yang ada di lembaga negara Indonesia ini. Sehingga KPU dalam hal ini komisioner dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik. Terima kasih. Itu dari saya, perkara nomor 135. Saya mau tambahkan, Ketua KPU Hasyim Asyari ini pernah dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ya pada 3 April 2023. Saya ulang ya. Ketua KPU Hasyim Asyari sudah pernah diberikan sanksi peringatan keras terakhir ya pada 3 April 2023. Kenapa diberikan sanksi dan dinyatakan melanggar kode etik pada waktu itu? Karena yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas dengan Hasnaini. Ingat ya, wanita emas. Maka ketika itu diadukan ke DKPP dan DKPP memberi sanksi peringatan keras terakhir ya. Nah, pada hari ini kita mendengarkan dan juga menyaksikan bahwa saudara Hasyim Asyari dinyatakan juga telah melanggar kode etik ya, pasal 15 ya, huruf A, C dan E ya. Maka semestinya ya DKPP memberikan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian Ketua KPU. Nah, kami dari perkara 137 tentu menanyakan hal ini kepada DKPP ya, karena yang bersangkutan Ketua KPU-nya sudah pernah diberi sanksi peringatan keras terakhir. Kalau hari ini diberikan sanksi peringatan terakhir keras terakhir lagi, besok KPU curang melanggar kode etik lagi, maka peringatan keras terakhir lagi. Nggak sudah ini ya. Jadi kami menyampaikan ya, semestinya putusan khusus terhadap Ketua KPU adalah peringatan keras terakhir dan pemberhentian. Karena sebelumnya sudah pernah diberi sanksi peringatan keras terakhir. Namun demikian, mendengarkan putusan tadi ya, kami tetap mengapresiasi dan mungkin terlupa ini putusannya ya, karena disamakan dengan putusan-putusan komisi yang lain, komisioner yang lain. Kalau komisioner yang lain ya memang belum pernah dinyatakan melanggar kode etik gitu ya. Jadi ini perlu diingatkan. Nah, kedua poinnya adalah kita melakukan satu upaya ini ya karena ingin pemilunya jujur dan adil ya. Ternyata Ketua KPU-nya sendiri 2 kali melanggar kode etik. Oleh karenanya kami himbau ya kepada saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum, sudah 2 kali, lebih baik mundurlah, diganti ya oleh orang yang lebih punya ya etika ya. Ini 2 kali loh, kami himbau mundurlah ya. Baru yang ketiga kita ingatkan bahwa ya 14 Februari
2024 tentu sekali lagi kita pingin ada